Bangunan dasar suatu ilmu pengetahuan meliputi observasi, fakta, konsep, definisi, variabel, masalah, hipotesis, hukum, teori, dan model. Penelitian ilmiah adalah aplikasi secara formal dan sistematis dan metodologi ilmiah untuk mempelajari dan menjawab permasalahan. Tujuan penelitian identik dengan tujuan ilmu pengetahuan pada umumnya, yaitu membuat penjelasan, menyusun prediksi, serta mengendalikan fenomena yang terjadi di dalam suatu batasan yang ditentukan. Menurut Zillmer, penelitian bisnis adalah suatu proses sistematis dan objektif yang meliputi pengumpulan, pencatatan, dan analisis data untuk membantu pengambilan keputusan bisnis. Sedangkan menurut Koppel, yaitu suatu penyelidikan sistematis yang memberikan informasi untuk menuntun keputusan bisnis. Next. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu untuk memperoleh data empiris yang dapat digunakan dalam merumuskan, memperluas, dan memverifikasi teori. Tujuan penelitian ini seperti ini dimiliki oleh ilmu-ilmu murni. Dan tujuan yang satunya untuk memecahkan persoalan yang ada dalam kehidupan. Tujuan penelitian semacam ini terdapat pada ilmu-ilmu terapan. Next. Fungsi penelitian. Yang ke-1, untuk mendeskripsikan, memberikan data atau informasi. Yang kedua, meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Yang ketiga, menerangkan data atau kondisi atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa atau fenomena. Yang keempat, menyusun teori. Dan yang kelima, untuk mengendalikan peristiwa maupun gejala-gejala yang terjadi. Next. Metode penelitian. Ada 2 metode penelitian, yaitu yang pertama, metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif mendefinisikan penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui. Karakteristik penelitian kuantitatif yaitu yang pertama, menggunakan pola berpikir deduktif yang berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep-konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang bersifat khusus. Yang kedua, logika yang dipakai adalah logika positivistik dan menghindari hal-hal yang bersifat subjektif. Yang ketiga, proses penelitian mengikuti prosedur yang telah direncanakan. Dan yang terakhir, tujuan dari penelitian kuantitatif adalah untuk menyusun ilmu nomotetik, yaitu ilmu yang berupaya membuat hukum-hukum dari generalisasinya. Yang kedua, ada metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Karakteristik penelitian kualitatif yaitu menggunakan pola berpikir induktif. Metode kualitatif sering digunakan untuk menghasilkan grounded teori, yaitu teori yang timbul dari data bukan dari hipotesis. Seperti dalam metode kuantitatif. Atas dasar itu, penelitian bersifat generating teori, sehingga teori yang dihasilkan berupa teori substansif. Yang kedua, penelitian kualitatif tidak menggunakan rancangan penelitian yang baku. Rancangan penelitian berkembang selama proses penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data untuk menemukan kebenaran, baik kebenaran empiris, sensual, empiris logis, dan empiris logis. Selanjutnya dijelaskan oleh Anissa. Aplikasi metode ilmiah dalam bisnis. Kriteria metode ilmiah. Yang pertama, berdasarkan fakta. Keterangan-keterangan yang ingin diperoleh dalam penelitian, baik yang akan dikumpulkan dan yang dianalisa haruslah berdasarkan fakta-fakta yang nyata. Yang kedua, bebas dari prasangka.
Metode ilmiah harus mempunyai sifat bebas dari prasangka, bersih dan jauh dari pertimbangan subjektif. Menggunakan suatu fakta haruslah dengan alasan dan bukti yang lengkap dengan pembuktian yang objektif. Yang ketiga, menggunakan prinsip analisa. Semua masalah haruslah dicari sebab serta pemecahannya dengan menggunakan analisa yang logis. Yang keempat, menggunakan hipotesa. Hipotesa harus ada untuk mengumpulkan persoalan serta memandu jalan pikiran ke arah tujuan yang ingin dicapai, sehingga hasil yang ingin diperoleh akan mengenai sasaran dengan tepat. Yang kelima, menggunakan ukuran objektif. Kerja penelitian dan analisa harus dinyatakan dengan ukuran yang objektif. Ukuran tidak boleh dengan mengira-ngira atau hati nurani. Pertimbangan-pertimbangan harus dibuat secara objektif dan dengan menggunakan pikiran yang waras. Dan yang terakhir, menggunakan teknik kuantitatif. Metode ilmiah dalam meneliti mempunyai kriteria serta langkah-langkah tertentu dalam penelitiannya, seperti yang tertera dalam skema berikut. 1. Memilih dan mendefinisikan masalah. 2. Survei terhadap data yang tersedia. 3. Memformulasikan hipotesa. 4. Membangun kerangka analisa serta alat-alat dalam menguji hipotesa. Yang kelima, memilih dan mendefinisikan masalah. 6. Survei terhadap data yang tersedia. Dan yang terakhir, membangun kerangka analisa serta alat-alat dalam menguji hipotesa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Danis. Klasifikasi penelitian. Next. Klasifikasi penelitian berdasarkan tujuan. 1. Penelitian eksplorasi, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menggali sesuatu hal yang baru yang belum banyak diketahui oleh khalayak, sehingga ingin dikaji lebih dalam. Biasanya menyangkut fenomena terkini. Yang kedua, penelitian pengembangan adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan penelitian yang sudah ada. Yang ketiga, penelitian verifikasi, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk menguji kebenaran penelitian yang sudah ada. Next. Klasifikasi penelitian berdasarkan tempat. Yang pertama, penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium adalah suatu penelitian yang dilakukan di laboratorium. Penelitian ini sering digunakan dalam penelitian eksperimen. Yang kedua, penelitian kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di perpustakaan. Dan yang ketiga, penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan di luar laboratorium dan perpustakaan. Next. Klasifikasi penelitian berdasarkan fungsi. 1. Penelitian dasar. Penelitian dasar adalah suatu penelitian yang digunakan untuk menemukan dan mengembangkan konsep-konsep, prinsip, generalisasi, dan teori baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dengan prinsip dan hukum-hukum ilmiah. Yang kedua, penelitian terapan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan berkenaan dengan pemecahan masalah dan kenyataan-kenyataan praktis. Yang ketiga, penelitian tindakan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan untuk memperbaiki proses dan pemahaman tentang praktik-praktik pendidikan secara utuh, mengembangkan profesional, dan meningkatkan. Next. Klasifikasi penelitian berdasarkan metode. Yang pertama, penelitian sejarah. Penelitian sejarah memfokuskan kajiannya terhadap fenomena, peristiwa, atau perkembangan yang terjadi pada masa lampau. Yang kedua, penelitian deskriptif.
yaitu suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab persoalan-persoalan tentang fenomena dan peristiwa yang terjadi saat ini. Dan yang terakhir adalah penelitian eksperimen. Penelitian eksperimen merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh variabel lain dalam kondisi yang terkontrol secara ketat. Sudah? Kok tidak bersuara? Presentasinya sudah selesai? Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ajukan di grup WA. Terima kasih. Ya, jadi cara presentasi itu ada pembuka dan ada penutup. Jadi setelah presentasi tiba-tiba selesai, saya juga bingung. Tadi sudah ditutup belum? Belum ya? Oke, putus-putus Mbak. Oke, baik. Jika ada pertanyaan di grup ini, ada berapa mahasiswanya? 27. Oh, 27. Baik. Maksudnya memang di kelasnya 27 ya? Iya, Bu. Baik, ini keluar satu ini tiba-tiba. Mungkin teman-teman ada yang kendala jaringan, Bu. Ya, baik. Baik, ini aja mungkin segera silahkan diskusinya bisa berjalan di grup WhatsApp, silakan bertanya di sana. Saya walaupun tidak Zoom, cuma saya pengen ada keaktifan di grup WhatsApp, ada yang bertanya, ada yang menjawab. Nah, kalau misalnya ada yang menyanggah itu juga saya persilahkan. Silahkan nanti dilanjutkan di grup WhatsApp ya. Karena ini kelihatannya banyak juga yang terkendala sinyal. Jadi monggo untuk hari ini jadi tidak mesti ya, tidak mesti nanti diskusinya di grup WhatsApp terus tidak, tapi terkadang saya juga pengen di WA ini juga ada diskusi gitu loh. Jadi kebetulan untuk hari ini saya minta tolong diskusinya dilanjut di grup WhatsApp. Begitu ya. Nah, sistem penilaiannya tetap sama. Jadi saya tetap menilai dari segi keaktifan kalian untuk memperhatikan dari perkuliahan ini. Jadi bertanya, terus kemudian ada yang jadi keaktifannya yang saya nilai. Oke, baik. Mungkin di Zoom ini saya akhiri dulu, kemudian dilanjut di WhatsApp. Oke. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.